itu kita tidak perlu melakukan penulisan ataupun perincian metode penelitian serinci itu. Karena esai ilmiah ini sifatnya lebih ringan daripada artikel ilmiah, teman-teman. Kemudian juga referensi esai ilmiah itu juga bersifat sesuatu yang bisa dipertimbangkan, sesuatu yang kredibel, artinya dapat mendukung argumen kita. Hampir sama dengan artikel jurnal ilmiah, namun kadang-kadang artikel ilmiah itu kita butuh untuk memuat referensi-referensi yang benar-benar dalam gitu, benar-benar terperinci pula, dan kadang di ilmiah kita butuh data-data atau referensi yang kita ambil dari lapangan. Artinya kita melakukan observasi ataupun melakukan dokumentasi, wawancara, dan sebagainya. Sedangkan di dalam esai ilmiah, kita boleh hanya sebatas mengutip ataupun melakukan kutipan referensi melalui data-data yang bersifat literatur, artinya bersifat kepustakaan saja. Begitu, teman-teman. Oke, nah ini adalah beberapa hasil survei saya untuk melihat perkembangan sejauh mana sih esai-esai yang ada pada saat ini. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa esai-esai ilmiah itu biasanya diperlombakan. Mungkin teman-teman di sini udah sering banget ikut lomba, terus ketemu nih esainya kayak gimana sih? Nah, kadang struktur penulisan esai itu tergantung pada buku panduan ya, buku panduan yang mereka terbitkan. Jadi kadang penyelenggara lomba itu membuat struktur esainya sendiri. Tapi teman-teman, kadang itu sama saja tujuannya. Ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Ketika teman-teman hanya ingin menulis secara independen ataupun secara tersendiri dan tidak untuk mengikuti lomba, ya boleh-boleh saja dengan menggunakan format judul, kemudian pendahuluan, isi, penutup, dan juga daftar pustaka. Nah, ini teman-teman, biasanya esai ilmiah itu mulai dari 1.500 kata sampai 2.500 kata. Atau bahkan ada yang 2 lembar aja, teman-teman. Itu esai ilmiah ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan artikel ilmiah, sedangkan di dalam artikel ilmiah itu ketika kita menulis itu bisa sampai 15 sampai 20 halaman. Jadi sedikit berat dan sedikit kompetitif daripada esai itu sendiri. Kalau esai biasanya bisa 2 lembar, bisa sampai 5 lembar, atau juga bisa sampai 10 sih, tapi tidak sedalam bagaimana kita melakukan penelitian di dalam artikel ilmiah atau sebuah paper kita. Jadi biasanya apakah kita menggunakan format citasi tertentu di dalam esai? Itu kadang iya, teman-teman. Kita bisa, itu hampir sama dengan artikel ilmiah, kita bisa mengutip melalui Mendeley ataupun Zotero, teman-teman bisa pakai tools itu. Nanti teman-teman juga bisa lihat sendiri style citasinya gimana. Kadang itu ada yang Chicago, ada yang APA, dan lain-lain. Nah, itu bisa disesuaikan saja. Nah, teman-teman, ini adalah rangkumannya ya, rangkuman dari sistematika dalam penulisan esai. Jadi ada judul, pendahuluan, isi, penutup, dan juga referensi. Nah, gimana sih caranya kita menemukan sebuah ide dalam penulisan esai ilmiah? Nah, ini dia jawabannya, teman-teman. Ikro. Ikro, Milia, gitu ya. Silakan membaca. Nah, membaca di sini kita harus paham juga apa sih itu membaca gitu. Membaca itu sebenarnya tidak hanya membaca literatur, tidak hanya membaca buku, tidak hanya membaca artikel, tidak hanya membaca sosmed kayak gitu ya, tapi kita juga harus bisa membaca alam. Apa sih yang sedang terjadi di lingkungan kita, apa yang sedang fenomena-fenomena seperti apa yang saat ini sedang hangat-hangatnya, kemudian apa sih dampaknya bagi lingkungan kita, bagi lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat, itu ada apa sih yang sedang terjadi? Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita membaca alam. Jadi, salah satu cara untuk menemukan ide adalah dengan membaca literatur dan membaca alam. Dengan ini, teman-teman, kita bisa membaca keadaan, kemudian juga kita bisa mengenal diri sendiri dan juga mengenal bagaimana dan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Ini juga bisa sebagai sebuah evaluasi terhadap perkembangan yang sedang berlangsung, kemudian juga kita berusaha untuk melatih kepekaan kita terhadap isu-isu sosial.
Nah, cara yang kedua untuk menemukan ide adalah buatlah research roadmap atau buatlah peta penelitian. Saya menyarankan teman-teman di sini yang mulai menulis non-fiksi, menulis esai, menulis artikel ilmiah ataupun menulis penelitian, silakan buatlah setidaknya satu topik penelitian yang teman-teman akan seriusin gitu. Jadi teman-teman jangan cuman seriusin si doi, tapi seriusin juga riset teman-teman. Maksudnya gimana? Saat ini, mulai sekarang, mulai detik ini, bagi teman-teman yang belum ketemu topik yang disukai, cari. Cari topik yang teman-teman sukai. Nah, kalau saya sejak S1, ini sebagai contoh ya, teman-teman semoga bisa dapat gambaran dari ini. Ketika S1, saya background pendidikannya adalah pendidikan agama Islam. Tapi saya tertarik dengan isu-isu multikultural, kemudian pluralism ataupun religious moderation atau multikultural. Nah, saya suka dengan pembahasan yang kayak kayak gitu. Maka research roadmap saya akan diarahkan pada topik-topik itu. Jadi ketika saya S1 itu saya lebih banyak menulis topik itu. Ketika skripsi saya menulis tentang toleransi, kemudian di tesis saya juga melanjutkan penelitian itu. Namun teman-teman perlu digarisbawahi, meskipun kita fokus pada isu tertentu dalam research roadmap kita, itu bukan berarti kita menutup mata dengan fenomena-fenomena lain ataupun isu-isu lain. Jadi ketika kita misalnya nih teman-teman suka banget sama isu-isu climate change. Nah, teman-teman nanti boleh berfokus ke isu itu. Jadi mendalami isu itu dari akarnya gitu, dari akar sampai sampai membesar kayak gitu. Bahkan sampai habis lah gitu ya, habislah yang akan kita teliti. Nah, atau contoh mudahnya, analoginya, kita mau meneliti seekor ayam gitu. Ketika kita mau meneliti seekor ayam, maka kita tidak hanya meneliti bagian kepalanya saja, tapi kita bisa meneliti bagian kakinya, kemudian kita bisa meneliti di bagian sayapnya, kayak gitu. Kita kupas semua yang ada di ayam itu untuk dijadikan sebagai riset roadmap atau satu topik yang sangat-sangat kita gemari, gitu. Tapi teman-teman, bukan berarti kita tidak membuka diri dengan topik-topik lain. Memfokuskan satu penelitian atau satu topik itu bukan berarti kita tidak mau mempelajari hal-hal lain. Ingat ya teman-teman, begitu. Nanti jangan sampai salah kaprah ketika kita sudah tahu atau mempelajari satu isu, terus kita mau berkutat di itu terus gitu. Ya itu boleh-boleh saja, tapi bukalah diri dengan topik-topik yang lain. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang kadang sering saya gunakan untuk menemukan sebuah ide untuk tulisan, baik itu di artikel ilmiah ataupun di sebuah esai. Yang pertama itu, saya suka topik apa sih? Nah, itu kayak yang tadi ya. Kemudian tujuan menulis esai ini apa sih? Tujuan saya menulis topik ini tuh buat apa gitu? Apakah cuman nulis-nulis aja, iseng-iseng aja gitu, mengisi waktu, atau kita mau menawarkan sesuatu, atau kita mau menawarkan sebuah solusi, kayak gitu. Nah, kemudian juga dispesifikan. Ketika teman-teman suka sebuah isu-isu ekonomi, finansial, nanti teman-teman bisa fokuskan pada satu topik. Kemudian ada lagi isu apa sih yang akan kita angkat gitu. Isu apa nih? Kalau dalam ekonomi, ekonomi itu kan sangat luas ya. Itu adalah tema yang sangat besar sehingga kita perlu mengerucutkan. Kita kerucutkan menjadi satu satu topik saja, tapi kita mendalaminya semakin dalam kayak gitu. Misalnya teman-teman suka kripto misalnya ya, nanti teman-teman bisa memfokuskan pada isu-isu kripto. Kemudian jika ada masalah, teman-teman bisa menawarkan solusi, walaupun ini sifatnya opsional saja. Tapi sebaiknya teman-teman menawarkan solusi atas permasalahan yang telah teman-teman temukan tadi. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah apa ya, beberapa hal yang sering saya peringatkan pada diri saya ketika mau menulis untuk membuat sebuah judul. Nah, teman-teman perlu diingat, judul itu adalah pintu ajaib. Judul itu adalah hook gitu. Pintu ajaib itu gimana sih maksudnya? Orang-orang yang melihat judul kita, membaca judul kita akan merasa tertarik dan membaca
isi esai kita ketika kita membuat judul yang unik. Kalau teman-teman adalah seorang content creator, maka teman-teman tidak jauh lah ya dari apa ya, pembahasan hook ini gitu. Hook ini artinya kita mencoba memancing orang lain melalui judul kita. Tapi jangan juga clickbait gitu. Karena itu bakalan jadi sesuatu yang bikin orang marah gitu. Kita tidak perlu bikin orang marah. Walaupun misalnya kita membuat judul yang provokatif. Kita hanya perlu memancing orang untuk membaca esai kita gitu. Sehingga kita juga bisa menggunakan diksi yang mengundang pertanyaan. Kadang boleh boleh juga sih provokatif, namun juga sesuai dengan batasan-batasannya. Di sini saya udah bisa lihat chat nih. Saya pengen tanya teman-teman, ada yang tahu dengan foto ini nggak? Nah, ini. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini kita coba membuat judul ya. Silakan teman-teman diketik, atau ini tuh apa sih gitu. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah kawasan yang ada di Bali, namanya Puja Mandala. Nah, betul tuh. Hampir tempat ibadah, betul, betul. Multikultural, oke. Masih oke, tapi tahu nggak ini apa? Plural, nice, kabupaten. Kabupaten, iya bagian dari kabupaten. Pemukiman, oke. Toleransi, oke. Teman-teman udah bisa dapat gambarannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, ini adalah foto atau dokumentasi dari sebuah kawasan yang ada di Bali, namanya Puja Mandala. Jadi di kawasan ini ada beberapa rumah ibadah, kalau nggak salah itu ada lima rumah ibadah. Nah, itu di fotonya ada masjid, kemudian ada pura, ada gereja, ada kelenteng, itu ada semua di dalam kawasan tersebut. Jadi mereka ada di dalam satu kawasan gitu. Ini kan suatu hal yang sangat langka ya. Nah, ini teman-teman bisa kita jadikan atau kita angkat sebagai topik di dalam sebuah esai ilmiah kita. Nah, gimana sih caranya gitu? Gimana sih kita membuat judulnya? Kemungkinan besar dari kita pada awalnya itu berpikir kita bisa membuat esai atau judul esai seperti ini, toleransi beragama dalam masyarakat Bali ketika kita mau membahas tentang Puja Mandala tadi. Nah, tapi teman-teman akan lebih baik ketika teman-teman menggunakan diksi yang seperti di bawah ini ya, di bawah tanda petunjuk itu. Puja Mandala, titik dua, toleransi beragama di Pulau Seribu Pura. Jadi Bali itu kan terkenal ya, terkenal banget dengan teman-teman yang beragama Hindu, kemudian di sana banyak banget pura-pura yang cantik, gitu yang digunakan untuk ibadah. Nah, itu bisa teman-teman gunakan sebagai diksi yang memancing orang untuk membacanya. Jadi daripada monoton menulis judul seperti toleransi beragama dalam masyarakat Bali, lebih baik kita menulisnya Puja Mandala, toleransi beragama di Pulau Seribu Pura. Atau teman-teman, saya yakin teman-teman bahkan lebih kreatif daripada ini. Kemudian ini ada contoh judul lainnya. Nah, sebelah kiri ini adalah esai yang judul-judul yang mungkin umum kita gunakan. Dan yang sebelah kanan itu adalah revisi dari judul yang sebelah kiri. Nah, teman-teman, yang pertama itu kita bisa menulis tentang teknologi AI di era revolusi 5.0 gitu. Nah, tapi teman-teman, judul ini terlalu umum, kemudian juga terlalu luas, sehingga kita perlu menyempitkannya gitu. Dipersempit topiknya, kemudian kita barulah bisa membuat judul yang oke lah, oke untuk dibaca dan mengundang pertanyaan. Nah, revisinya itu bisa kita lihat bersama, bisakah kecerdasan buatan menggantikan dokter? Ini contoh sederhananya ya. Dari teknologi AI di era revolusi 5.0, kemudian berubah menjadi, bisakah kecerdasan buatan menggantikan dokter? Nah, itu adalah bentuk judul esai yang ya cukup menarik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu, misalnya kita sangat suka isu-isu lingkungan, terus kita mau coba membahas tentang bahaya plastik. Kemudian kita bikin judul bahaya plastik bagi kesehatan manusia. Nah, mendengar itu saja kita sudah mendengar 1.000 kali gitu. 1.000 kali judul-judul yang terdengar seperti itu, bahaya plastik bagi kesehatan manusia. Oh, itu sudah banyak sekali. Bukan berarti tidak menarik, tapi kita perlu
mengoles lagi gitu. Perlu kita asah-asah sedikit gitu ya, kita hiasi sedikit. Dan juga kita persempit. Karena kalau tidak dipersempit ya akan sangat luas, sedangkan esai itu bahkan ada yang 2 lembar kan tadi. Jadi kita bisa memaksimalkan itu. Nah, perubahannya seperti yang di sebelah kanan, plastik dalam darah kita, mengungkap dampak mikroplastik pada kesehatan manusia. Nah, ini adalah judul yang sudah cukup sempit karena cuman membahas tentang plastik dalam darah kayak gitu. Terus kita mau mengungkapkan gimana sih mikroplastik itu pada kesehatan manusia. Itu adalah salah satu bentuk yang cukup cukup menarik gitu. Kemudian misalnya contoh yang ketiga itu teman-teman di sini ada yang suka kripto gitu ya. Nah, itu bisa juga nih. Misalnya teman-teman membahas potensi cryptocurrency dalam meningkatkan kestabilan finansial. Nah, ini judul yang bagus sebenarnya, namun juga perlu kita poles sedikit gitu. Dan itu bisa menjadi uang digital versus uang kertas. Apakah cryptocurrency akan menggantikan mata uang konvensional? Nah, gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari judul-judul yang tidak terlalu monoton. Karena kita juga membuatnya dalam bentuk yang lain. Di sini kita boleh Kak menggunakan tanda tanya di dalam sebuah judul. Nah, teman-teman, masuklah kita kepada bagian inti esai. Nah, bagian inti esai ini seperti apa? Itu ada pendahuluan, isi, penutup. Sedangkan kalau artikel ilmiah, ini kita coba bandingkan juga ya. Kalau artikel ilmiah itu bukan hanya pendahuluan, kemudian langsung isi, tidak seperti itu, tetapi mereka juga mengungkapkan metodologi penelitiannya itu apa, kayak gitu. Terus mereka juga bikin sub pembahasannya ini, sub pembahasan yang kedua ini. Sedangkan kalau di dalam bagian esai itu, kita kadang nggak perlu nyebutin secara formal banget gitu. Misalnya sub pembahasan A itu adalah pendahuluan, B isi. Itu nggak perlu, tapi kita bisa mengkelompokkan dalam satu paragraf atau satu halaman kayak gitu atau 2 halaman itu udah semuanya tanpa membuat sub-sub pembahasannya. Di dalam pendahuluan itu isinya apa aja sih? Yang pertama, teman-teman, itu masukkan grand theory. Jadi kita perlu memasukkan grand teorinya. Kemudian yang di dalam pendahuluan juga kita perlu menuliskan tentang fenomena. Fenomenanya seperti apa sih? Fenomena ini tidak hanya disebutkan secara general saja, tapi kita memang harus mendukung. Apakah ada data yang menyebutkan itu harus kita sebutkan di dalam sebuah esai ilmiah. Kemudian setelah itu baru kita buat kontradiksinya. Jadi ada ada hal yang kontradiktif dalam fenomena itu. Nah, di sini saya udah coba menyiapkan contohnya, contoh dalam pendahuluan. Nah, itu kita bisa membahas tentang intoleransi dalam masyarakat beragama. Itu adalah bentuk dari grand teorinya. Kemudian fenomenanya tuh seperti apa sih? Nah, fenomena yang bisa kita ungkap di dalam pendahuluan nanti itu bisa kita sebutkan adanya sejarah bom yang pernah terjadi di Bali, kemudian juga beberapa bom yang pernah terjadi di Jakarta, kemudian ada perusakan rumah ibadah, itu adalah contoh-contoh nyata dari fenomena-fenomena intoleransi dalam masyarakat beragama. Nah, nanti juga teman-teman harus mendukung dengan fakta dan data. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dituliskan di dalam pendahuluan, itu contohnya. Kemudian di dalam isi, barulah kita menganalisis dan memberikan solusi. Nah, di bagian analisis ini kita bisa mengungkapkan bahwa Indonesia ini adalah masyarakatnya itu multikultur, kemudian banyak agama, banyak suku, banyak bahasa, banyak warna kulit, macam-macam di sana. Itu bisa kita sebutkan di dalam isi atau analisis. Kemudian ketika menghubungkan dengan masalah, itu bisa kita tarik lagi kontradiksinya. Nah, ketika misalnya nih, masyarakat multikultural yang tidak dikelola dengan baik, maka akan memunculkan radikalisme, akan memunculkan kebencian. Nah, itu akibat dari ketika kita membiarkan masalah itu terjadi. Nah, muncullah kita sebagai pahlawan gitu kan, menawarkan solusi. Nah, solusinya adalah dengan membuat model kampung toleransi. Nah, itu nanti yang bisa kita tuliskan. Terus model kampung toleransi itu kan kadang belum ada ya. Nah, seperti tadi, kita bisa membawa satu contoh nyata,
seperti Puja Mandala kayak gitu. Kita tarik nih, apa sih yang bisa diambil dari Puja Mandala? Nah, itu bisa dijadikan sebagai sebuah cikal bakal untuk membuat model kampung toleransi. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari solusi yang akan kita terapkan di sebuah esai, teman-teman. Nah, barulah nantinya kita membuat penutup. Penutup ini isinya apa sih? Penutup itu isinya simpulan dan punya yang sifatnya itu menjawab permasalahan. Jadi kita tidak perlu menyebutkan misalnya kita merangkum definisi-definisi ini, itu tidak usah. Tetapi kita bisa menjawab masalah yang sedang kita angkat. Misalnya nih, tadi kita kan mengangkat isu intoleransi, maka di dalam kesimpulannya itu kita menjawab bahwa model kampung toleransi yang seperti ini bisa menjadi solusi bagi untuk mereduksi intoleransi dalam masyarakat agama. Nah, kayak gitu. Itu sebagai contoh ya. Kemudian judulnya bisa tadi Puja Mandala Toleransi Beragama di Pulau Seribu Pura. Nah, teman-teman, ini adalah suatu harta karun sih. Kalau saya menyebutnya ini adalah harta karun di mana di dalam tools-tools ini ada banyak bahan bacaan, ada banyak literatur yang bisa kita baca untuk mengupdate dan juga mengupgrade keilmuan kita. Teman-teman nanti bisa mengakses artikel ataupun literatur yang internasional itu di Scopus ataupun Science Direct. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Ada banyak lagi tools-tools selain ini, nanti teman-teman bisa searching. Tapi ini induknya lah gitu ya. Mungkin teman-teman terbiasa dengan Google Scholar, sekarang coba dengan mengakses Sinta. Sinta ini bukan nama orang ya, tapi ini adalah sebuah website yang menyediakan literatur-literatur yang dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah, kayak gitu. Kemudian bukan hanya Sinta, teman-teman, ada ResearchGate, kemudian ada Scopus, dan itu yang paling bawah, yang sebelah kanan, ada Publisher Paris, itu adalah sebuah tools yang teman-teman saya yakin udah tahu sih, tapi bagi yang belum tahu, akan saya kasih tahu gitu. Publish or Perish ini kita gunakan untuk mencari literatur sekali dalam satu buah pencarian itu kita bisa temukan sampai 1.000 literatur ataupun 100 literatur ataupun 50 literatur tergantung kita mencari topik apa. Kalau misalnya nih isu toleransi itu banyak banget dibahas, itu bahkan bisa sampai 500 lebih, 500 paper atau 500 judul paper yang kita temukan dalam satu kali pencarian, dan itu bisa kita kolektifkan nanti. Mungkin ini bisa ya kita pelajari di luar ini ya. Terus apa sih yang nggak boleh di dalam sebuah esai? Ini saya udah nulisin beberapa red flag gitu. Jadi red flag itu bukan cuman ada di dia gitu ya, tapi juga ada di dalam sebuah esai. Nah, di dalam sebuah esai itu ada yang perlu kita hindari, ada yang tidak boleh dilakukan karena ini haram hukumnya gitu. Yang pertama itu adalah bertele-tele. Bertele-tele ini artinya kita mau bahas isu satu, tapi kita juga bahas isu dua gitu. Jadi campur aduk. Misalnya nih kita mau bahas tentang perkembangan main bola misal. Ternyata di dalam paragrafnya itu kita malah menyebutkan bagaimana cara membeli ikan gitu. Itu kan sangat-sangat bertele-tele dan gak nyambung. Kadang kita hilaf dalam satu sedangkan itu harus dihindari untuk membuat kesinambungan antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Nah, kemudian ketika kita mencoba menawarkan sebuah solusi, itu kadang juga bisa menjadi red flag ketika kita solusi, tapi solusinya itu nggak nyambung, nggak ada titik temunya, maka itu harus kita hindari, teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah kopas. Kopas atau copy paste itu sangat-sangat dilarang gitu, karena itu akan berdampak juga sih, akan berdampak pada plagiarism. Ketika kita udah plagiat, itu berarti kita sudah mencuri ide orang lain, dan itu sebaiknya jangan dilakukan. Plagiat ini juga harus dihindari karena ya akan mengurangi critical thinking kita, teman-teman. Itu saja materinya. Nanti teman-teman saya ingin men-challenge teman-teman semuanya untuk ini bagi yang berminat aja ya untuk mengulas materi esai tadi, kemudian juga nanti bisa di-upload di story-nya. Teman-teman di story-nya itu nanti mengulas materi esai malam ini. Mungkin
itu bisa jadi jalan agar kita bisa membawa manfaat bagi orang lain ya, bagi teman-teman nonton masing-masing. Kemudian juga silakan nanti teman-teman boleh menyebutkan ide esai, masalah dan solusi, berisi masalah dan juga solusi. Kemudian nanti jangan lupa tag FTBM Kerinci atau boleh juga tag saya kalau mau, atau kalau FTBM aja juga it's okay. Nanti akan saya coba lihat, dan bagi teman-teman yang cukup menarik ide esainya dan tertarik juga untuk menulis, nanti saya akan bantu proofread esainya. Nanti juga bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan mentoring, nanti saya akan memberikan apa ya, sharing-sharing ilmu lah kayak gitu. Oke teman-teman, itu aja presentasi malam ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kita lanjut ke sesi diskusi aja teman-teman. Oke, kami kembalikan kepada moderator ya.